Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah TRN VX Pro. Nah, beberapa waktu lalu kita sempat mereview TRN VX aja. Nah, sekarang mereka ngeluarin TRN VX Pro dengan 18 driver Music Lover. Kira-kira gimana bunyinya? Langsung saja kita bahas ya. Kita bahas dulu dari spek dan aksesorisnya. Spek yang paling pertama tentu saja harganya Music Lover. Harganya ini di kisaran 1,2 juta. Tapi ini belum resmi. Karena pada saat ini gue dapet, ngomong-ngomong ini gue dikirimin langsung dari TRN dari China. Produknya itu belum banyak yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau Music Lover mau cari IM ini, kayaknya mesti pre-order dari luar. Dan gue lihat di Tokopedia itu kisaran harganya cukup tinggi. Kisaran 1,7 sampai 2 juta. Tapi yang gue rasa nanti kalau udah semakin banyak produknya mungkin kisaran 1,2 atau mungkin 1,4 lah. Untuk drivernya yang tadi gue bilang ada 18 driver. Maksudnya 9 di kiri dan 9 di kanan. Menggunakan komposisi 3 crossover. Jadi low, mid, dan high. Untuk dynamic drivernya menggunakan carbon nanotube diaphragma coil dan dual magnetic cavity design. Untuk balance armaturnya itu menggunakan balance armatur 560, untuk di mid ada 4 biji dan 395 ada 4 biji di high-nya. Bentuknya tipikal in-ear, over-ear, jadi bukan yang straight down tapi yang dicantolin di belakang kuping. Impedensinya 22 ohm, sensitivity-nya 106 dB, frekuensi responnya cukup gede, 7 Hz sampai 40.000 Hz. Menggunakan jack 3,5 mm, shell-nya dari aluminium alloy, panjang kabelnya 1,25 meter, untuk beratnya itu 13 gram dan 15 gram. Itu untuk kabel dan in-ear monitornya. Menggunakan konektor 2 pin yang tipe C. Untuk aksesoris yang didapatkan Music Lover, satu pasang IM-nya tentu saja, satu kabel silver plated, 3 pasang tips warna putih ukuran SML, 4 pasang tips hitam yang standar ukuran SMML, satu pasang tips comply, kemudian Music Lover bakalan dapat satu case dari TRN, satu jack cover, satu converter dari jack 3,5 ke 6,3. Kita masuk ke desain dan build quality-nya. Untuk pilihan warnanya Music Lover, yang gue lihat dari box-nya itu ada 2 pilihan, Ocean Blue dan Diamond Silver. Nah, untuk unit gue dapatnya yang Ocean Blue. Dan mereka juga punya varian with mic dan without mic. Sekarang yang gue dapat yang without mic, jadi nggak ada mic-nya. Kita bahas dari paling bawahnya. Jack-nya menggunakan jack 3,5, gold plated, 3 pole, jadi nggak ada mic-nya. Dan yang gue suka, ini sudah L-shape, jadi bentuk L. Cover jack-nya dari aluminium, kayaknya kalau dirasakan seperti ini. Di bagian belakangnya itu ada logo TRN T. Untuk kabelnya braided, silver plated, 4 braid, cukup rapi dan cukup solid kelihatannya. Naik ke atas, splitternya dari bahan plastik. Untuk konektornya, konektor 2 pin, detachable, yang tipe C. Ya ingat ya, yang tipe C. Untuk IM-nya, overall bentuknya sih gue cukup suka ya. Agak sedikit berbeda dengan desain-desain Chi-Fi seperti KZ, QKZ, KB-Ear, atau beberapa TRN yang lain. Ini bentuknya lebih polos, lebih sederhana, dan lebih simple. Tapi keren menurut gua. Dan bahannya ini dari aluminium alloy. Semuanya bahannya dari aluminium alloy. Faceplate-nya itu nggak ada tulisan apa-apa. Jadi polos aja. Nah, untuk bagian atasnya ada tulisan, bagian sini, TRN Audio VX Pro. Kemudian yang satunya tulisannya TRN Audio 1DD plus 8BA. Jadi mereka ngasih informasinya di shell-nya. Untuk markingnya, Music Lover bisa lihat di bagian dalam. Kemudian ada fan untuk udaranya, itu ada di bagian bawah nozzle-nya. Sedangkan nozzle-nya Music Lover, nozzle-nya ini punya bahannya agak berbeda dibanding dengan shell-nya. Ya, kalau gue pegang sih agak sedikit hangat. Jadi kalau shell-nya itu kerasa dingin, tapi nozzle-nya ini agak kerasa hangat. Mungkin bahannya berbeda, mungkin ini dari aluminium. Ya, warnanya juga beda, warna gold. Kemudian bagian filternya, ada grill-nya, rapi banget, gue suka banget. Kemudian tipsnya, tips yang dikasih itu ada 3 macam. Ada yang standar, yang hitam, kemudian yang putih yang katanya bisa nambah bass, dan yang comply yang lembut. Menggunakan tips yang
Ya ukuran standar, bor gede, dan nozzle-nya agak panjang. Secara umum, gue suka dengan desainnya yang menarik, minimalis, tapi kelihatan elegan. Build quality yang oke, jadi gue ngasih poin untuk desain dan build quality-nya 8. Untuk fittingnya, gue nyobain ini buat gue lumayan lah, cukup nyaman. Gue sedikit agak repot untuk ngatur over ear-nya. Nggak tahu dia agak suka naik gitu. Ya gue mesti agak tarik ke bawah dan ngatur, apalagi suka kena kacamata gue. Tapi setelah dapet, dia udah lumayan steady. Isolasinya termasuk bagus, ceilingnya juga termasuk oke. Overall sih buat fitting masih oke dan cukup nyaman. Kita masuk saja langsung ke sound quality. Nah, Music Lover, ini yang gue mau jelasin. Music Lover mesti tahu, ini kan ada 9 driver. Ya, cukup banyak nih. Kemudian menggunakan 3 crossover. Kalau punya banyak driver dan ada pembagian yang cukup banyak, biasanya itu suka ada problem dengan koherensinya. Jadi kadang-kadang ada tuning yang out of phase, atau tuning yang mungkin suaranya jadi agak aneh. Nah, ini yang gue rasakan benar-benar koheren, rapih banget. Jadi crossovernya dari frekuensi bawah, tengah, sampai atas itu benar-benar rapih banget. Detail untuk tuningnya. Arah suara, Music Lover bisa lihat di frekuensi responnya. Kelihatan banget gambarnya V-shape ya. Bentuknya gunung, turun, terus naik lagi. Ada lembah, terus ada gunung lagi gitu. Jadi V-shape banget. Tapi ini aman banget, safety banget. Ya, walaupun bassnya gede ya, bisa dilihat di frekuensi responnya. Tapi buat gua, impact-nya termasuk cukup cepat. Bukan yang panjang, delay sampai jadi kayak ngegaung-gaung gitu, enggak. Ini ternyata cukup cepat. Presentasi bassnya termasuk oke loh untuk ukuran single dynamic driver dan bukan balance armatur ya untuk bassnya. Jadi mereka ngaturnya untuk di dynamic driver yang frekuensi bawah. Untuk mid-nya rapi banget juga. Walaupun dia memang V-shape, jadi kerasa di belakang mundur, kalau vokal kedengaran agak di belakang, tapi tetap clear, tetap jernih. Nah, treble-nya nih yang menarik sekali. Treble-nya memang extend, tapi nggak sampai pedas Music Lover. Dan cukup halus. Gue pribadi suka banget sama treble-nya. Kerasa open, airy, crisp banget gitu. Oke banget deh buat gue treble-nya. Nah, sekarang kita masuk ke teknis suaranya. Untuk teknis suaranya, ini termasuk bagus banget Music Lover. Untuk di kelas 1 juta sampai mungkin 2 juta, ini salah satu IM yang menurut gua teknisnya paling oke. Detailnya, mikro detailnya itu dapat banget. Jadi benar-benar suara itu semua terdengar dengan sangat detail, sangat jernih. Ya, clarity-nya bagus, kemudian resolusinya juga bagus. Jadi Music Lover kayak nonton misalnya video 4K, itu kan gambarnya kalau nonton video 4K kan benar-benar jernih, gambarnya berdetail banget, nah, seperti itu. Nah, yang istimewa juga menurut gua itu di bagian soundstage-nya. Ya, untuk technical kelas 1-2 juta, ini benar-benar presisi. Pinpoint, positioning, itu kerasa banget perbedaannya. Ya, jadi kalaupun ada suara yang bergerak misalnya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, terus posisi-posisi bass, drum, keyboard, drum bahkan Music Lover gue ngerasain kita bisa mendengarkan posisi gebukan itu di mana. Jadi misalnya snare-nya kita kerasa oh agak di belakang nih. Tom-nya misalnya kita ngerasain oh agak di atas. Floor-nya agak di bawah. Itu kerasa banget posisinya. Untuk 3D imaging juga terasa lega banget. Kerasa luas gitu. Baik itu width-nya, height-nya juga kerasa tinggi, depth-nya juga kerasa gitu, layering-layeringnya. Ini oke banget. Untuk separasinya, oke, gue nggak usah ngomong apa-apa. Bener-bener kepisah. Detail dan jelas banget kepisah-pisahnya. Nggak ada yang numpuk sama sekali. Transient bagus, termasuk cepat. Dynamic range-nya juga presentasinya bagus. Suara yang cepat, lambat, keras, kecil, presentasinya sangat baik gitu. Untuk noise floor ini tipikal yang bersih menurut gua. Di gua nggak kerasa ada noise floor yang keluar gitu. Jadi termasuk yang black background. Overall menurut gua ini tipikal IM yang analytical. Untuk kisaran harganya ini gua oke banget, gua suka banget.
Dan yang gue suka, walaupun dia punya banyak driver, 9 driver itu termasuk banyak ya Music Lover, tapi ternyata koheren banget. Gue rasa IM ini akan cocok untuk hampir semua genre lagu. Mau itu lagu yang cepet, mau itu lagu yang bassnya ngegebuk, mau itu lagu yang akustikan, mau itu klasikal, jazz, masih masuk semua. Kesimpulan akhirnya Music Lover, gue dulu waktu TRN VX keluar, gue cukup suka, dan pas Pro ini keluar, ternyata memang pro banget. Jadi ternyata memang di atasnya yang VX. Dari segi tuningnya, dari segi desainnya, dari segi teknisnya apalagi memang di atasnya yang VX. Dan menurut gue ini bakalan jadi kandidat untuk tahun depan ini 2022 untuk jadi IM yang mungkin salah satu yang terbaik di kelas 1-2 juta. Gue ngerasain suaranya sangat transparan dan analytical. Untuk digunakan berbagai kegiatan juga masih masuk Music Lover. Mau nonton film masuk, mau dengerin lagu apalagi. Mau main game karena soundstage-nya bagus, ini bisa sangat dipertimbangkan. Oke, tapi anyway, itu kan pendapat gue Music Lover. Bagusnya sih Music Lover, cobain dengerin sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!